Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. ثم إلى عدد صحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وعلى بقية صحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء يتنزل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الله بركاته ربنا سيدنا شيخ مؤمن عبد القادر الجليل وسنا شيخ قاسم جنيد المغني وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة وجميع العلماء في البلد الإندونيسيا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتعز ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah bersama takdirkan kita untuk hadir di majlis ini, untuk hadir di masjid tercinta ini dalam suatu rutinitas kegiatan di DKM Masjid Al-Kautsar, yaitu pengajian pada Ahad malam. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diakui sebagai umatnya yang setia min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian malam pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang kata atau kalimat istidraj dan bahaya yang mengintainya bagi orang yang mengalami peristiwa tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara bahasa istidraj, kalau kita merujuk kepada kata darajah, sebenarnya kata istidraj ini kalau kata orang santri bisa diambil dari dua kata. Pertama yaitu diambil dari kata durjun, yang kedua diambil dari kata darajah. Insyaallah kajian kali ini kita akan membahas kata istidraj, yaitu dari kata darajah, yang mana di dalam kata darajah ini terbagi menjadi dua kata. Nah, ini luar biasanya bahasa Arab. Jadi kata yang berawalnya tinggal ditambahkan apa nanti bisa masuk kepada fi'il. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan fi'il madi, ada disebut dengan fi'il mudhari, ada juga yang disebut dengan fi'il amr. Itu kalau kata santri luar biasa. Satu kata bisa menjadi 14 kata. Kayak lafaz nasoro, 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 nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Itu fi'il madi, ada 14. Sama nanti fi'il mudhari, lalu kemudian ada fi'ilul amr. Kalau bapak-bapak semua hari ini ngaji seperti itu, ada kemungkinan minggu depan nggak bakal ada lagi.
Apalagi suruh maju satu per satu. Itu lafaz nasoro. Coba kalau lafaznya doroba. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtu. Dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu disebut dengan fi'il madhi. Nah, kata istidraj yang kita ambil dari rujukan darajah itu ada dua kata. Yang pertama disebut dengan istis'ad. Apa artinya istis'ad? Yaitu adalah proses mengangkat sesuatu lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Lalu kemudian kata yang kedua disebut dengan istinzal. Apa artinya? Yaitu sebuah proses yang menurunkan sesuatu secara bertahap. Nah, ini sangat penting nantinya. Jadi kalau kita satukan menjadi satu, seakan-akan ada kesan yang dibangun ataupun keadaan ataupun proses yang dirasakan seolah mengangkat derajat yang lebih tinggi secara bertahap-tahap. Lah kalau dibukan misalkan pangkatnya, dulu mah jadinya jadi pangkatnya cuma karyawan, lalu kemudian karena kerja kerasnya diangkat lagi menjadi staf. Stafnya bagus, kerjanya luar biasa, diangkat lagi menjadi manajer, sampai dengan jadi tangan kanannya bos besar. Jadi naik secara bertahap. Nah, kalau di harta itu, kalau jabatan, kalau di harta, hartanya itu semakin hari semakin bulan bertambah. Serasa-rasa itu rezekinya lancar terus, mudah didapat, mudah didapatkan. Tapi ternyata, nah ini yang perlu kita garis bawahi, tapi ternyata peningkatan kedudukan ataupun penambahan harta benda itu, harta benda yang didapati atau bahkan ilmu yang dirasakan meningkat itu pada hakikatnya dalam waktu yang bersamaan sedang menurunkan statusnya. Terkesannya dia itu hidupnya makin hebat aja, dari kedudukannya dari tadi yang bilang jadi karyawan sampai dengan jadi tangan kanannya bos besar, hartanya dari biasa aja jadi luar biasa meningkat, bahkan dia punya ilmu aja, ilmunya makin meningkat, tapi justru malah statusnya makin menurun. Jadi padahal merasa sedang meningkat, tapi ia menurun. Karena apa? Karena tidak ada peningkatan kualitas dari kedudukan yang melekat pada dirinya. Karena tidak ada kebaikan dari harta benda yang ia dapati, karena tidak ada peningkatan kualitas kebaikan dari keilmuan yang ia rasakan bertambah. Jadi serasa bahasa istidraj itu adalah proses yang berlangsungnya suatu keadaan yang seakan-akan rasanya seperti naik, seperti meningkat lebih tinggi, tapi di saat yang bersamaan dia memiliki nilai yang semakin menurun, sehingga terasa menjadi hampa dan terkesan tidak memiliki nilai kebaikan apapun di balik peningkatan yang ia dapati. Dari kedudukannya kayaknya dia enak, apa-apa tuh gampang, rezekinya lancar, tapi ibadahnya kurang. Kelihatannya rezekinya mah lancar nih, apa-apa gampang gitu kan. Lalu kemudian statusnya cepat dinaikkan ataupun naiknya bertingkat, tapi secara bersamaan merupakan itu statusnya jadi menurun. Kenapa? Karena dari yang ia dapati, baik kedudukannya, baik hartanya ataupun ilmunya, tidak membawakan kebaikan. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Kita muhasabah diri pribadi kita. Mungkin ada di dalam diri kita yang seperti itu, segera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki lancar aja, tapi kayaknya
ke ibadah malas, bahkan sampai tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, tapi kelihatannya lancar aja. Apapun urusannya tuh lancar, rezekinya lancar, ya kan, keluarganya enak-enak saja, tapi di dalam ibadahnya ataupun di dalam harta yang ia dapati tidak ada nilai kebaikannya. Mungkin banyak rezekinya, tidak mau bersedekah. Duit mah malah bata, tapi merek duit Jumat lagi, tak pernah merek kotak amal gitu. Nah itu yang disebut dengan istidraj. Lalu kemudian dibahas di dalam surah Al-A'raf ayat 182 yang ini disebut dengan perbuatannya langsung, perbuatan istidraj itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastidrijahum. Apa yang bisa menjadikan seorang bisa mendapati istidraj? Karena walladzina kadzdzabu, yang secara bahasa walladzina kadzdzabu adalah orang-orang yang beriman, kadzdzabu orang-orang yang suka berbohong. Di dalam Al-Quran proses istidraj ini diawali oleh proses ini. Awal mulanya adalah terbiasa membohongi diri sendiri, bahkan orang lain. Jika seorang dekat dengan nilai yang disampaikan ini, maka berpotensi dia akan kena proses istidraj. Apa perbuatan itu tadi? Walladzina kadzdzabu biayatina. Jadi orang tersebut secara sengaja mendustakan. Misal kita lihat tadi surah Al-A'raf ayat 183, asal kata kadzdzaba. Itu perbuatannya. Kalau orang yang berbuat atau yang mendustanya disebut kadzibun, ya, disebut dengan kadzibun. Sama kayak orang munafik. Ayatul munafiqina salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara kadzdzaba, berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji mengingkari. Wa idza tu'mina, dan ketika dia diberikan kepercayaan atau amanah, dia berdusta. Itu ya. Ada lagi kata kadzabanya itu yang dalnya itu diberikan tasdid, jadi kadzdzaba. Nah ini lebih parah lagi. Kalau kadzdzaba tadi berbohongnya terbiasa, berbohong karena keadaan, ataupun berbohong karena dia punya maksud lain. Tapi kalau kadzdzaba yang ada tasdidnya ini adalah yang sudah termasuk kepada unsur kesengajaan, bahkan sudah menjadi profesi dia. Kayaknya kalau tiap hari nggak ngebohong itu nggak enak, karena dia sudah terbiasa berbohong. Entah berbohong kepada diri sendiri, entah berbohong kepada istrinya, entah berbohong kepada anaknya, ataupun berbohong terhadap orang lain. Jadi sehari pun pasti dia, hari itu pasti ada bohongnya. Itu ya, itu. Jadi kadzdzaba di sini adalah orang yang sengaja menganggap ringan atau remeh, mengecilkan sesuatu yang bernilai besar dan menghilangkan sebuah nilai yang kecil. Sengaja melakukan sesuatu, terbiasa melakukannya, maka berubah menjadi tadi, dari kadzdzaba menjadi kadzdzaba. Jadi kata kadzdzaba ini sudah terbiasa, biasa nggak bohong. Jadi ngomongnya asa-asanya setiap kalimat pasti ada bohongnya. Naudzubillah min dzalik, karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya merasa remeh. Sekali bohong, besoknya pasti bohong lagi terus. Jadi di dalam kehidupannya ada kebohongan, sehingga yang tadinya cuma biasa jadi kadzdzabanya, berbohongnya biasa, menjadi kadzdzaba karena terbiasa berbohongnya setiap hari. Biasa apa aja itu, ngebohongin istri, bilangnya kerja lembur, padahal bukan lembur, padahal kerjanya bukan lembur, malah pergi main sama teman-temannya, malah pergi main mancing dan lain sebagainya, padahal kerjanya tidak
lembur. Itu bisa terjadi kalau dibiasakan dan tidak bertobat kepada Allah. Itu naudzubillah min dzalik bisa berbuat diri kita yaitu istidrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Lalu kemudian karakter atau perilaku yang demikian yang sengaja menolak ayat-ayat Allah ataupun merendahkan ataupun meremehkan bi ayatina. Nah, bi ayatina itu apa? Tadi ya, bi ayatina, apa itu ayatina ataupun ayat? Tidak disebutkan kata ayat baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam standar bahasa Arab, kecuali menuju pada satu tanda yang menjadikan seorang seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus percaya kepada ayat-ayat Allah. Kalau dia tadi sudah terbiasa ngebohong, berarti dia tidak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya seorang yang lebih dekat dengan Allah, kedudukan jabatannya seharusnya konsepsinya dasarnya menjadi ayat Al-Quran sesuai dengan surah Al-Imran ayat 26 sampai 27 yang berbunyi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Apa artinya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya? Katakanlah hanya Allah pemilik segala kedudukan jabatan. Jadi apa yang mau disombongkan? Mentang-mentang punya jabatan jenderal, mentang-mentang mantan TNI, bersikap seenaknya. Kayak kemarin di Jawa Barat, ketika Gubernur Jawa Barat mau menetralisir sungai-sungai yang ternyata tanah negara disewakan, lalu kemudian si oleh penyewanya itu disewakan kembali, padahal seharusnya tanah tersebut adalah untuk aliran sungai. Dan ternyata orang yang menyewa ke tanah PJT itu atau tanah negara itu adalah mantan jaksa. Pasti dia ngerti dengan hukum. Karena dia sudah terbiasa mendapatkan ataupun meraup keuntungan dari tanah yang dia sewakan ke negara itu, bahkan seharusnya kalau di dalam undang-undang kalau negara butuh dengan dadakan untuk menggunakan tanah tersebut, itu wajib dibongkar. Apapun yang sudah berdiri di atas tanah tersebut itu wajib dibongkar ketika negara membutuhkan. Karena dia mendapatkan keuntungan, itu dia buat sebuah ruko. Luar biasa ya orang. Kalau sudah itu tadi, hartanya gampang. Itu ada berapa, kurang lebih ada hampir 3 sampai, di daerahnya beda-beda. Tapi masih satu saluran sungai itu untuk aliran sungai. Dia buat ruko gede, kayak ruko gede. Itu satu ruko itu per tahunnya ada yang disewakan sampai dengan 90 juta satu ruko. Dihitung-hitung di 1 tahun itu bisa meraup keuntungan dari menyewakan tanah negara tersebut kurang lebih sampai 4 sampai 5 miliar. Pantas ngotot banget ketika tanah tersebut mau mau diraup sama Beko untuk dijadikan saluran air. Nah, padahal dia bisa meraup keuntungan di tanah tersebut. Nah, itulah kalau sudah merasa dia paling hebat, saya mantan jaksa, saya punya tahu hukum, tapi kalau memang dia salah, ya harus disalahkan. Akhirnya apa? Itu tadi disebut dengan istidrak. Kelihatannya dia hartanya cepat banget, 1 tahun itu bisa menghasilkan miliaran, tapi kalau kata Allah bertahap, nanti akan istisad ataupun istinza, akan ditarik lagi oleh Allah. Akhirnya Gubernur Jawa Barat karena benar dia ada undang-undang, semuanya dihancurkan. Udah, akhirnya apa? Ya udah, masih untung dia nggak dipenjara. Itu kalau sudah ditarik oleh Allah Subhanahu. Apa yang disombongkan? Kayak pejabat kemarin DPR kita, mohon maaf, yang sengaja-ngaja ketika ada kasus dia mengejek-ngejek rakyat, ya kan, DPR kemarin tuh dari Pak sampai ada Pak Eko Patrio, siapa lagi tuh yang DPR, ya kan, Nafa Urba, ya kan, secara tidak langsung kita lihat hartanya.
Karena dengan kesombongannya itu, akhirnya apa? Allah tarik semua rezekinya, Allah tarik semua hartanya dalam sekejap mata. Itu kalau yang punyanya sudah mau ngambil. Apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita sombongkan? Makanya kita muhasabah diri di dalam diri ini, baik mata kita nih. Ini sama titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai apa saja, dipakai melihat apa saja. Kalau tiap hari kita melihat yang tidak baik, nantinya akan merujuk kepada kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang mau bingung zaman sekarang Pak ya, apalagi kalau kita lewat ke depan sekolah-sekolah SMA. Saya pernah lewat SMA yang di Pasir Jaya. Mau ada rapat ke Cikupa 1, itu lewat pas ketika istirahat keluar. Anak-anak SMA itu ya Allah Robbi, pakaiannya sudah luar biasa. Itu kata saya bukan kayak anak SMA, kayak mbak-mbak. Pakaiannya udah merecet ya Allah. Pantesan ya kadang sekarang itu tadi banyak terjadi kejahatan karena sebenarnya ditimbulkan oleh orang itu sendiri. Coba kalau dia pakaiannya rapi, ini gimana orang rasanya secara hawa nafsu tidak nafsu. Orang dia aja udah bikin semua orang jadi nafsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itu qulillahu wa malaikatul mulki liman tasya, bahwa semua kedudukan atau pemilik segala kedudukan jabatan adalah sebagainya adalah itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'til mulka mimman tasya, Allah akan titipkan kepada siapa yang ia kehendaki. Misalkan ada yang dititipi jadi menjabat sebagai manajer, itu alhamdulillah. Kalau bisa jabatannya itu membawakan manfaat bagi orang lain, diberikan jabatan misalkan sebagai kepala desa, diberikan jabatan bisa sebagai bupati, kalau jabatannya itu memberikan kebaikan bagi orang lain, insya Allah itu akan membawakan manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau serasa jabatan tersebut didapati dengan mudah, apalagi zaman sekarang tahu sendiri, ya kan? Apalagi kalau desa itu bukan kelurahan, desa. Zaman-zaman dulu di lurah luar biasa Pak. Saya pernah sempat ikut dulu menjadi tim ses pemenangan kepala desa. Itu seminggu sebelum pencoblosan, tim-timnya itu dipanggil banget. Saya sempat kaget apa maksud dan tujuannya. Terkadang dibilang tidak percaya, ya memang kayaknya seperti itu. Jadi orang itu mendapatkan jabatan karena pengen banget, segala cara ia lakukan. Jadi dapat jabatannya itu dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nantinya ketika ia menjabat karena awalnya tidak baik, sehingga ketika ia menjabat pun pasti ujung-ujungnya korupsi. Apapun dana yang korupsi, sehingga apa? Itu tadi bisa menjadi istidrat bagi dirinya sendiri. Nah, makanya Allah, tergantung Allah menitipkannya kepada siapa. Kadang-kadang Allah yaitu menitipkannya kepada orang baik agar diberikan kepada orang baik untuk menyebar kebaikan. Kadang-kadang juga Allah titipkannya kepada orang yang belum atau kurang biar apa? Biar tampak semuanya yang tidak baik itu, sehingga diperbaiki secara merata di kemudian hari. Memang gitu. Kalau kita rata-rata sekarang semua orang jadi baik, nanti orang-orang yang itu tidak ada pahalanya. Contoh kita bayangkan jikalau secerewet aja, ya secerewet semua orang itu udah kaya semuanya, nggak akan ada yang mau jual Pak. Kalau semuanya sudah kaya raya. Makanya hidup ini seimbang. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Adanya bos pasti adanya karyawan. Adanya guru pasti adanya murid. Semuanya Allah titipkan di situ. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi hati-hati kalau kita dititipkan kedudukan dengan level apapun, baik di perusahaan atau pemerintah dan lain sebagainya, tapi kemudian itu semua kita bergeser dari nilai-nilai kebaikan, lebih memilih mempertahankan jabatan dan lain sebagainya, hati-hati. Kalau kita menikmati semua itu dari rasa keinginan selalu ingin mempertahankan, ingin lebih baik tapi tidak ada nilai kebaikannya, maka itu adalah ciri pertama yang disebut dengan istidraj. Nah ini yang kadang orang sepele. Kayaknya tadi saya bilang rezekinya lancar aja, kedudukannya makin meningkat, hartanya makin banyak, tapi ibadahnya agak kurang. Nah itu agak hati-hati. Kita muhasabah di diri, tarik lagi dadanya, usap lagi dadanya, ya Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan istidraj bagi diri saya dan keluarga saya. Kalau sekiranya kelancaran atau kegampangan itu membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ilmu juga. Ada seorang ustadz sombongnya, merasa dia paling bisa tentang agama, bahkan sudah hafiz Quran. Jalan aja udah nggak ngeliat kanan, jalan meloncat ke depan, saking merasa pintar, karena akan ada rasa takabur di situ, akan ada rasa kesombongan, sehingga merasa dia yang paling benar. Ngomong apapun itu orang itu semuanya salah, saya yang paling benar. Nah itu juga termasuk daripada tanda-tanda orang yang mengalami istidraj. Hati-hati, apalagi kalau itu konteksnya dalam jabatan atau kedudukan. Bahkan caranya saja tadi sudah tidak benar, tentang kedukun dan lain sebagainya, ya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Boleh jadi yang kedua itu istidraj itu bisa tadi yang saya bilang lewat rezeki, lewat harta benda yang menjadi nantinya sebuah dosa. Kehidupannya menjadi gelap gulita. Saking banyaknya harta, tadi dia berpikir bahwa kalau saya kayaknya kerja di pabrik itu 8 jam gajinya UMR 4,8, kalau saya kerjanya bisa sampai dengan 12 jam atau lebih sehari, bisa lebih banyak lagi harta saya. Sehingga apa? Karena punya keinginan biar duitnya makin banyak, pergi pagi, pulang ke petang. Gawe kamu istilahnya, nyaran dunia terus. Sampai apa tadi? Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun bisa menjadi istidraj kepada diri kita. Makanya disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 30, walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukum minadz zulumah. Apa? Nanti ada orang yang terkena istidraj, di antara tandanya mereka mengabaikan ayat-ayat Allah. Setiap nikmat yang dititipkan pada mereka, mereka mengabaikan norma-norma kebaikan. Apa yang pertama? Yaitu summun. Ini lawan kata dari sifat wajib bagi Allah. Ada berapa Pak sifat wajib bagi Allah? 20. Ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Juli damako mukhalafatul hawadisi kiamu nafsi wa daniya irada ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman yang sami'an basiran mutakaliman. Itu wajib. Kalau bisa mah harus hafal. Setiap perkara yang wajib itu harus hafal. Apa? Insya Allah. Sekarang mah banyak Pak, belajar di YouTube tinggal ketik sifat wajib bagi Allah, cek muncul. Ya.
Yang penting kita sudah tahu jumlahnya ada 20. Yang pertama sumum, ini sifat mustahilnya. Apa sumum itu? Adalah mereka tuli tidak mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Biasanya orang yang sudah mengalami istilah itu semua dengan nasihat baik. Karena apa? Tadi merasa dirinya yang paling baik. Semua memang diomong nasihat baik. Ini udah ditulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, bukmun. Apa artinya bukmun? Udah bisu. Ya, jadi ada dua sisi, sudah tidak peka terhadap kebenaran, sehingga dengan punya jabatan yang ia punya jabatan tidak bisa memperjuangkan. Ya, kayak dulu di dalam dunia pendidikan, kita punya jabatan, misalkan menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Ya, dulu sempat ada bahwa pelajaran agama Islam itu dihilangkan. Coba bisa kita bayangkan, kalau di kurikulum pendidikan pelajaran agama Islam dihilangkan. Padahal yang menjabat sebagai menterinya dulu adalah orang Muslim. Kenapa demikian tadi? Mungkin ada dorongan dari luar ataupun dari pejabat-pejabat yang lainnya yang notabene-nya bukan orang Muslim. Kalau kamu tidak ikutin apa perintah saya akan pecat kamu jadi menteri. Ya kan bingung udah gitu. Aduh, kalau saya nggak ngikutin nih, apa yang dia omongin, saya nggak punya jabatan lagi. Ada apa? Tinggal milih gitu. Kalau di dalam dirinya ada isu, dia pasti dia akan mempertahankan jabatan. Sebodoh amat mau kasarnya merugikan rakyat, yang penting jabatan saya masih menjabat. Naudzubillah, itu udah terkena istidraj. Ya, naudzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 40, kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat itu sengaja menempikannya sehingga berlangsung isi dalam kehidupan mereka dan merasa hebat, merasa sombong dengan semua, tidak pernah mengindahkan nilai-nilai kebaikan. Maka orang yang seperti itu ulaika ashabun nar, maka Allah akan ancam kalau dia tidak bertobat sampai dengan ia meninggal dunia, sampai ia mati dalam hidupnya, maka nerakalah tempatnya. Naudzubillah. Makanya meradab diri, Pak. Kalau kita punya jabatan, kalau kita rezekinya lagi lancar, tapi ibadah kitanya kurang, bahkan sampai kita meninggalkan terutama sholat 5 waktu, usap dada, apakah yang salah di dalam diri ini? Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi secara kesimpulannya, istidraj itu adalah kondisi ketika seseorang merasa penambahan nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang kasat mata atau yang lainnya, bahkan diraihnya secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda atau pengetahuan atau sejenisnya, tapi di saat yang bersamaan semua titipan ataupun nikmat itu tidak memberikan nilai positif di dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan atau nasihat atau pengingat yang mengarahkan pada nilai kebaikan. Jadi istilah itu bisa dari semua titipan yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kedudukan, baik harta benda, ataupun istri kita, anak kita, kalau kita tidak mensyukurinya, apalagi sampai kita dengan sombong dengan kita paling kaya, harta bendanya banyak, nah itu yang disebut dengan istidraj. Kalau dia tidak bertobat sampai dengan dia meninggal dunia, maka nerakalah tempatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya hati-hati. Terkadang kita sudah terlena, ya, usaha kita lancar, alhamdulillah,
ya kan, semuanya kita dapatkan dengan mudah. Kerjaan kita yang baru 2 tahun kita bekerja langsung diangkat karyawan. Setelah diangkat karyawan tadi langsung mempunyai jabatan sampai dengan jabatan tertingginya. Kalau misalkan dari jabatan harta bendanya makin banyak tapi tidak memberikan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya sampai orang lain, berarti itu istidraj. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mudah, Pak, kalau istidraj itu. Harta pun kadang gampang, makanya tidak aneh, naudzubillah, konteks di dalam judi online atau judol kan gampang kelihatan judol ya, naudzubillah. Kalau kata orang-orang yang sudah mengalaminya suka cerita ke saya, awalnya terlena itu tadi, dia top up 500.000, nggak tahu itu mainnya seperti apa, kelihatan kayak main anak-anak itu ya, ngitungin kotak-kotak yang kuning disama-samain tuh katanya. Nah itu ada nilai ataupun angka yang top up dia 500.000 tiba-tiba langsung jadi 1 juta, tiba-tiba langsung jadi 2 juta, jadi terlena. Waduh, duit 500.000 jadi 1 juta. Kalau 1 juta berarti jadi 2 gitu. Jadi pikiran terlena karena mudah didapat, padahal itu sudah disetting sama komputernya, sama bos besarnya. Dia mah sebenarnya ditipu. Karena sampai dengan saat ini saya juga belum pernah mendengar orang yang main judi online kaya raya hidupnya berkah, kagak ada. Yang ada itu yang terdengar sering itu orang yang judi online, satu, kalau dia udah benar-benar putus asa gantung diri, yang kedua menjual benda, bahkan orang tuanya pun habis semuanya bendanya, harta bendanya, karena anaknya main judi online. Karena itu, ayo mari kita tunjuk diri kita, pribadi kita, apa yang Allah titipkan kepada kita, bermula dari diri sendiri kita dulu. Lihat diri kita ini, kita jaga. Tadi saya bilang mata ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di dalam mata ini ada istidraj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian semuanya nikmat yang telah Allah berikan, baik lisan, sama lisan kita pun adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lisan kita ini ngomongin orang lain ataupun membuat hati orang menjadi sakit. Itu ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian harta yang melekat pada tubuh kita, contohnya adalah pakaian, lalu kemudian kendaraan, rumah kita juga, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-cirinya daripada istidraj adalah secara kesimpulannya banyak nikmat tapi jauh diri ataupun jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya banyak, semuanya Allah berikan tapi jarang ibadah. Itu yang pertama. Lalu kedua, orangnya sukses, makmur, tapi semakin sombong. Sukses, banyak, jabatannya tinggi, tapi makin sombong. Itu sudah ada ciri-ciri tandanya istidraj. Kedua, tiga, sering bermaksiat tapi hidup terasa apa? Terasa kurang bersyukur. Alhamdulillah, pasti kadang namanya uang udah banyak, terlena, punya jabatan, pakai uang negara. Alhamdulillah tuh kayak kepala desa daerah mana tuh yang masih di Indonesia, uang dana desa yang bermiliar-miliar itu dia pakai untuk berfoya-foya sama dengan wanita-wanita di sana. Akhirnya mereka tangkap semuanya. Ya, naudzubillah. Yang keempat, tidak pernah merasa bersalah ataupun tidak pernah takut sama dengan dosa. Jadi karena apa tadi? Merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya paling hebat, sehingga di mata dia semua orang itu pasti salah, di mata dia semua orang itu nggak ada apa-apanya.
Dosa mah kata dia biasa cetek dosa mah. Tobat beres. Akhirnya nggak tobat, buat sampai mati neraka ujung-ujungnya. Naudzubillah. Yang kelima, peringatan tidak dihiraukan, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Makanya siapapun itu yang memberikan nasihat kepada kita, bukan hanya seorang ustaz ataupun seorang kiai dan lain sebagainya, rekan kita juga, kalau sekiranya omongannya adalah nasihat buat kita, kita dengarkan. Karena mendapatkan ilmu itu bukan hanya di sebuah pengajian saja, di tempat kita kerja, ketika kita sedang berdiskusi, ketika kita sedang apapun itu, kalau itu bisa dijadikan ibroh dalam kehidupan ini, kita ambil. Tuh. Lalu kemudian cara menghindarnya agar diri ini itu tidak terisolir oleh istidrak. Yang pertama adalah memperbanyak syukur. Kelar kalau udah bersyukur. Jelas di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, dan apabila engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka jelas Allah akan tambah nikmat yang ada padanya. Wala in kafartum, dan sebaliknya kalau dia kufur, entah bersyukur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mas syukur baik warima ayat. Makanya manusia makin jelas, ada orang mampu, tidak mampu. Ketika kita menjadi orang biasa saja, orang yang biasa saja, kita harus banyak berusaha. Ketika kita menjadi orang yang kaya raya, orang serba ada, kita harus menjadi dermawan, tidak boleh sombong. Kalau sama syukur mah. Makanya kata ulama itu, kalau perkara dunia mah jangan ngelihat ke atas. Bukan berarti lihat ke langit, lihatnya jangan lihat ke atas. Saya mau punya motor Supra, orang-orang udah punya NMAX, kapan kebeli punya NMAX? Jangan seperti itu, tapi berpikirnya alhamdulillah saya punya motor, tetangga rumah saya mah motornya udah harap boga sepeda, boga sepeda, kayak kudu bersyukur, alhamdulillah masih boga sepeda ada lumayan, tinggal ngaku sebagai olahraga nyampe cepat. Harus bersyukur. Kenapa? Orang tetangga saya mah boro-boro motor sepeda entah boga. Tapi yang tidak punya motor, tidak punya sepeda pun harus alhamdulillah masih Allah berikan kaki yang sehat. Coba kalau kakinya kenapa-napa, asam urat lah, selain sebagainya, apa ketajam, kenapa dan sebagainya, juga tetap orang yang kasarnya kakinya sudah banyak yang dirasa, berjalannya tidak normal pun harus bersyukur karena masih Allah berikan kehidupan. Karena kalau sudah mati terputus seluruh amalnya, tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa beramal, hanya mengandalkan amal-amal ketika ia hidup. Nah itu, kalau sudah sama syukurnya semuanya kelar. Lalu kemudian cara menghindarinya kedua adalah muhasabah diri secara rutin. Tiap hari harus banyak musyawarah. Bukan berarti terus mikirin yang aneh-aneh. Mikirin hari ini, ya Allah, kebaikan apa yang sudah saya lakukan. Ya Allah, mudah-mudahan setiap langkah saya selalu dalam lindungan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak ini kalau berangkat kerja baca bismillah. Ya, baca doa keluar rumahnya, doa masuknya. Kalau ketika di dalam kantornya tidak ada orang, tetap mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya ada doanya. Ya, bahkan kata Nabi, sesuatu hal yang tidak diawali dengan bismillah itu tidak akan berkah. Lalu kemudian yang ketiga, segera bertaubat. Cara menghindarinya, segera kita bertobat kepada Allah, menyesalinya, dan jangan sampai mengulanginya
kembali. Pokoknya rasanya kalau kita kayaknya lancar aja kerjaan kita, rezeki kita lancar dengan didapatkannya dengan mudah, tapi kita malas ibadah, itu banyak harus bertobat kepada Allah. Hindari malas itu, segera laksanakan sholat ataupun kewajiban sholatnya. Lalu kemudian yang keempat, gunakan nikmat untuk kebaikan. Tadi alhamdulillah dapat rezeki lebih, karena dengan tadi mungkin dia banyak lemburan kerjanya sehingga punya lebih. Nah, itu pakailah untuk kebaikan. Yang biasa bersedekahnya setiap hari Jumat cuma 5.000 ditambah jadi 10.000. Lalu kemudian yang terakhir yaitu dengan kita dekat dengan Al-Quran dan para ulama, rajin membaca Al-Quran dan bareng-bareng bersama para ulama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di sini Allah lindungi dari sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang yang terkena istilah. Kadang karena orang yang kena istilah pasti lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam